Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siska Damayanti, NPM 20030320111. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Sistem ini digunakan untuk mendukung fungsi produk yang meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan pemecahan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Ruang lingkup sistem informasi manufaktur meliputi sistem perencanaan manufaktur, rencana produksi, rencana tenaga kerja, rencana kebutuhan bahan baku, dan sistem pengendalian manufaktur. Manfaat penggunaannya sistem informasi manufaktur di dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil produksi perusahaan lebih cepat dan lebih tepat waktu karena sistem informasi manufaktur menggunakan komputer sebagai alat prosesnya. Yang kedua, perusahaan lebih cepat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Yang ketiga, arsip lebih terstruktur karena menggunakan sistem database. Keempat, sistem informasi manufaktur yang berupa fisik robotik, hasil produksi semakin cepat, tepat, dan berkurangnya jumlah sisa bahan yang tidak terpakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Sulistianawati, NPM 2003031022. Di sini saya sebagai pemateri kedua, dan di sini juga saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh pemateri ke-1, yaitu B. Model sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur mencakup semua aplikasi komputer dalam area manufaktur sebagai sistem konseptual. Yang pertama ada subsistem input. Input data berupa data internal dan data eksternal. Data internal merupakan data inter-sistem keseluruhan yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi, sumber daya manusia, dan data dari berbagai elemen lingkungan yang menghubungkan kepada pihak pelamar. Yaitu ada sistem informal. Arus informasi antar pekerja dan manajemen manufaktur sebagai besar bersifat informal. Arus itu berupa kontrak harian antara pekerja dan manajer mereka. Kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam intelligent manufaktur, A. Pengumpulan atau pendokumentasian data dari lingkungan, B. Pengujian data, C. Pemeliharaan data untuk menjamin akurasi dan kemutahiran data, D. Keamanan data untuk menghindari kerusakan serta penyalahgunaan data. Yang E. Pengambilan data dalam bentuk laporan untuk memudahkan pengolahan data yang lain. Yang kedua ada subsistem output. Subsistem output adalah segala yang bersangkutan dengan proses yang terjadi di setiap divisi kerja ataupun departemen yang mengukur produksi dalam hal waktu, menelusuri arus kerja dari satu langkah ke langkah berikutnya. Ada yang pertama subsistem produksi. Jadwal produksi menentukan kapan tahap-tahap proses produksi akan dilakukan. Saat pekerjaan dilakukan, pekerjaan menggunakan terminal pengumpulan data untuk mencatat waktu mulai dan selesai tahap. Data terminal mencerminkan tanggal dan waktu penyelesaian aktual yang dapat dibandingkan dengan angka-angka yang direncanakan. Yang kedua, ada
subsistem persediaan. Tingkat persediaan perusahaan sangat penting karena menggambarkan investasi yang besar di mana suatu barang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dipesan dari pemasok setiap kalinya. Dan tingkat persediaan rata-rata dapat diperkirakan dari separuh kuantitas pesanan ditambah safety stock. Subsistem persediaan memberikan jumlah stok, biaya holding, safety stock, dan lain-lain berdasarkan hasil pengolahan data dari input. Biasanya memiliki proses pembelian atau processing dan penyimpanan inventory. Dan fungsi dari subsistem persediaan adalah mengukur volume aktivitas produksi saat persediaan diubah dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan semoga dapat dipahami. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. A. Pentingnya tingkat persediaan. Tingkat persediaan perusahaan sangat penting karena menggambarkan investasi yang besar. Uang yang tertanam dalam persediaan tidak dapat digunakan untuk hal-hal yang lain. Tingkat persediaan suatu barang tertentu dipengaruhi oleh jumlah unit yang dipesan dari pemasok setiap kalinya. Penentuan kuantitas pemesanan terbaik dipengaruhi oleh biaya-biaya pemeliharaan dan biaya pengembalian. B. Kuantitas pesanan ekonomis. Kuantitas pemesanan ekonomis menyeimbangkan biaya pemeliharaan dan pembelian serta mengidentifikasikan biaya kombinasi rendah. C. Kuantitas manufaktur ekonomi. Kuantitas ini digunakan untuk memesan pengisian kembali persediaan dari fungsi manufaktur perusahaan sendiri. 3. Subsistem kualitas. Subsistem kualitas adalah semua hal yang berhubungan dengan kualitas, baik waktu, biaya, performa kerja, maupun pemilihan supplier. Fungsi dari subsistem kualitas adalah mengukur kualitas material saat material diubah. Banyak hal lain yang bukan unsur mutlak kualitas namun perlu masuk dalam unsur kualitas seperti proses, perawatan, dan spesifikasi baik produk jadi maupun material. Subsistem kualitas mempunyai pendekatan khusus untuk meningkatkan kualitas produksinya dengan menggunakan Total Quality Management atau TQM. TQM yaitu manajemen keseluruhan perusahaan sehingga perusahaan unggul dalam semua dimensi produk dan jasa yang penting bagi semua pelanggan. 4. Subsistem biaya. Komponen biaya termasuk dalam semua subsistem yang ada. Tujuan perusahaan manufaktur secara umum adalah mencapai keuntungan dari hasil penjualan produknya. Standar kerja yang baik dan sistem untuk melaporkan rincian kegiatan saat terjadinya proses produksi yang akurat. Dinyatakan sebagai persentase biaya tahunan dari barang dan biaya tersebut mencakup faktor-faktor seperti kerusakan, pencurian, keusangan, pajak, dan asuransi. Subsistem biaya dibagi menjadi dua yaitu biaya pemeliharaan. Biaya tahunan menyimpan suatu persediaan tergantung pada jenis material yang disimpan. Biaya pemeliharaan atau biaya penyimpanan biasanya dinyatakan sebagai persentase biaya tahunan dari barang dan biaya tersebut mencakup faktor-faktor seperti kerusakan, pencurian, keusangan, pajak, dan asuransi. Suatu karakteristik penting dari biaya pemeliharaan adalah kenyataan bahwa biaya itu berbanding lurus dengan tingkat persediaan. Biaya pembelian. Perusahaan berusaha meminimumkan biaya pemeliharaan dengan menjaga agar tingkat persediaannya rendah. Salah satu cara untuk hal tersebut adalah mengecilkan pemesanan bahan baku. Hal ini akan menjadi tujuan yang baik jika biaya yang lain tidak meningkat seiring dengan penurunan kuantitas. Biaya yang meningkat adalah biaya pembelian yang mencakup biaya yang terjadi saat material dipesan. Waktu pembelian, biaya telepon, biaya sekretaris, biaya formulir pesanan, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Mutiarawati, NPM 20032012. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu penggunaan sistem informasi manufaktur oleh manajer. Penggunaan sistem manufaktur pada perusahaan antara lain.
eksekutif perusahaan, yaitu perusahaan yang menerima informasi dari subsistem output seluruh operasi output untuk mengetahui kinerja pekerja dalam proses produksi dan hasil produksi. Yang kedua, manajer bagian manufaktur, yaitu untuk mengetahui keberlangsungan produksi. Yang ketiga, manajer bagian, atau seperti manajer keuangan, yang digunakan dalam menentukan investasi, persediaan, dan subsistem produksi untuk membuat keputusan penting mengenai konstruksi atau perluasan pabrik. Jadi, kesimpulannya adalah sistem informasi manufaktur adalah solusi yang tepat bagi perusahaan yang memikirkan prospek dalam jangka panjang. Sistem informasi manufaktur ini lebih menekankan kepada sebuah lantai produksi, input bahan mentah hingga output barang jadi. Model sistem informasi manufaktur terbagi menjadi 3 subsistem input dan 4 subsistem output. Subsistem input adalah informasi akuntansi, sistem industrial engineering, dan intelligent manufaktur. Sedangkan output system adalah produksi, persediaan, kualitas, dan biaya. Mungkin cukup sampai di sini saja pembahasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.